Kasuari berasal dari keluarga burung Casuariidae dan memiliki akar yang dalam di Kepulauan Papua yang melibatkan wilayah Papua Nugini dan bagian barat Papua, Indonesia. 3 spesies kasuari utama adalah kasuari raksasa, kasuari kecil, dan kasuari dovin. Kepulauan Papua menyediakan lingkungan alam yang ideal bagi kasuari dengan hutan hujan yang lebat dan berbagai ekosistem lainnya. Burung ini secara alami beradaptasi dengan kehidupan di hutan tropis yang lembab dan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Meskipun dapat ditemui di wilayah ini, kasuari seringkali tetap menjadi misteri bagi masyarakat Papua. Asal-usul kasuari terkait erat dengan evolusi dan perkembangan ekosistem di kepulauan tersebut selama ribuan tahun. Sebagai burung darat yang besar, kasuari telah berkembang untuk beradaptasi dengan kondisi alaminya, termasuk menjadi pemakan buah dan penyebar biji-bijian pohon. Keberadaan kasuari menjadi bagian integral dari ekologi hutan hujan Papua dan sebagai salah satu burung terbesar di dunia. Mereka menjadi spesies unik dan menarik yang mendapatkan perhatian para peneliti dan pecinta alam. Kasuari dengan spesies terbesarnya yaitu kasuari raksasa merupakan salah satu burung terbesar di dunia dengan ukuran yang mengesankan. Kasuari raksasa dapat mencapai tinggi sekitar 1,75 hingga 2 meter, menjadikannya salah satu burung terbesar di dunia. Tinggi yang mencolok ini membuktikan bahwa akan membuatnya tampak sangat imposan dan menjadikan kasuari sebagai salah satu daya tarik utama bagi para peneliti dan pengamat alam. Meskipun ukuran fisiknya yang besar, kasuari tidak terlalu berat. Beratnya berkisar antara 30 hingga 40 kg. Berat yang relatif ringan ini sebanding dengan ketubuhan mobilitas kecepatan burung tersebut dalam menjelajahi hutan hujan tropis yang lebat. Bulu kasuari memiliki kombinasi warna yang mencolok, biasanya berwarna hitam, biru tua, dan merah cerah. Bulu-bulunya memberikan penampilan yang eksotis dan unik. Bulu-bulu ini memiliki tekstur yang kasar dan memberikan daya tarik visual yang kuat. Salah satu ciri khas fisik kasuari adalah cakarnya yang tajam dan kuat. Cakar ini menjadikan senjata utama untuk melindungi diri dari pertahanan wilayahnya. Meskipun kasuari umumnya bersifat pemalu, mereka dapat menjadi sangat agresif jika merasa terancam. Kasuari memiliki kepala yang botak dan leher tidak berbulu. Kulit kepala dan leher ini biasanya berwarna biru atau hitam, menambahkan sentuhan eksentrik pada penampilannya. Penting untuk dicatat bahwa kasuari jantan yang memiliki peran penting dalam penetesan telur dan merawat anak-anaknya. Mereka memiliki sarang di dada, suatu cengkraman pada dada yang digunakan untuk menetaskan dan melindungi telur. Dengan kombinasi fisik dan mengesankan, warna bulu yang menarik dan sifat unik lainnya, kasuari menjadi salah satu burung yang paling menarik untuk dipelajari dan diamati di alam liar. Bulu kasuari menjadi salah satu ciri yang paling mencolok dan unik dari burung ini. Kombinasi warna dan tekstur bulu memberikan daya tarik visual yang luar biasa. Bulu kasuari biasanya memiliki kombinasi warna yang mencolok, terutama pada spesies kasuari raksasa. Warna-warna yang dominan meliputi hitam, biru tua, dan merah mencolok. Kombinasi warna ini memberikan penampilan yang spektakuler dan membuat kasuari mudah dikenali di dalam habitatnya. Salah satu ciri khas bulu kasuari adalah tekstur yang kasar. Bulu-bulu ini tidak halus seperti pada beberapa burung lainnya, melainkan keras dan kasar. Tekstur kasar ini memberikan perlindungan ekstra dan memainkan peran penting dalam kehidupan kasuari di hutan hujan yang lebat. Salah satu aspek menarik dari kasuari adalah sifatnya yang agresif, terutama saat merasa terancam atau dalam situasi tertentu. Meskipun sebagian besar waktu kasuari bersifat pemalu dan cenderung menghindari kontak dengan manusia, mereka dapat menjadi sangat agresif jika merasa terancam atau terpojokkan. Kasuari memiliki naluri bertahan diri yang kuat dan mereka menggunakan cakar tajam mereka untuk membela diri. Salah satu senjata utama kasuari adalah cakar yang tajam dan kuat pada kaki mereka. Cakar ini dapat menyebabkan luka serius dan bahkan dapat membahayakan nyawa makhluk yang mencoba mengganggu atau mendekati kasuari dengan cara yang dianggap ancaman. Saat merasa terancam, kasuari dapat merespon dengan melompat atau mengejar seseorang atau sesuatu yang dianggap sebagai ancaman. Kemampuan melompat dengan kaki yang kuat dan cakar yang tajam membuat kasuari membuat hindaran dan mengejar ancaman dengan cepat.
Kasuari memiliki sifat teritorial yang kuat, terutama pada periode kawin. Mereka dapat menjadi agresif terhadap sesama kasuari, terutama jika ada persaingan dalam mendapatkan pasangan atau wilayah yang dianggap sebagai tempat bersarang mereka. Kasuari jantan memainkan peran penting dalam pemeliharaan dan perlindungan anaknya. Jika merasa keturunan atau wilayah yang bersarang terancam, kasuari jantan dapat menjadi sangat agresif dan siap melindungi dengan cara apapun yang diperlukan. Meskipun sifat agresif kasuari dapat menunjukkan tantangan dalam berinteraksi dengan mereka, penting untuk diingat bahwa di alam liar, kasuari cenderung menghindari manusia dan pertemuan dengan mereka. Menghormati ruang hidup kasuari dan tidak mengganggu mereka adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan dan keamanan lingkungan alaminya. Salah satu peran utama kasuari adalah menyebarkan biji-biji pohon melalui feses mereka. Ketika kasuari memakan buah-buahan di hutan, biji-biji tersebut melewati saluran pencernaan mereka tanpa rusak. Ketika kasuari mengeluarkan fesesnya di tempat lain, ini membantu menyebarkan biji-biji tersebut di area yang lebih luas. Proses ini mendukung regenerasi hutan dan pertumbuhan di berbagai jenis tanaman. Dengan membantu menyebarkan biji-biji pohon, kasuari berkontribusi pada keseimbangan ekosistem hutan hujan tropis. Pertumbuhan tanaman baru yang dihasilkan dari biji-bijian yang disebar membantu juga keanekaragaman hayati yang memastikan bahwa berbagai spesies tanaman dapat tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah. Kasuari juga dapat memainkan peran dalam mengandalkan populasi serangga. Meskipun tidak termasuk pemakan serangga utama, kasuari dapat memakan serangga sebagian dari diet mereka. Pengendalian populasi serangga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah pertumbuhan populasi serangga yang tidak terkendali. Beberapa tanaman mungkin memiliki hubungan simbiosis dengan kasuari. Tanaman tertentu memiliki ketersediaan makanan atau tempat bertelur bagi kasuari, sementara kasuari membantu tanaman tersebut dengan menyebarkan biji-bijian mereka, menciptakan ketergantungan yang saling menguntungkan antara kasuari dan beberapa jenis tanaman. Kasuari dengan aktivitas di dalam hutan membantu memperkuat struktur ekosistem hutan. Mereka membantu menjaga keberlanjutan ekosistem hutan hujan yang merupakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna lainnya. Keseluruhan peran ekologis kasuari menyoroti bagaimana setiap spesies bahkan yang mungkin terlihat eksotis dan unik berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan alamnya. Dengan melibatkan diri dari berbagai interaksi dengan tumbuhan dan hewan lainnya, kasuari menjadi komponen yang tak terpisahkan dalam ekosistem hutan hujan tropis Papua. Beberapa kawasan di Papua, Indonesia, dan Papua Nugini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk melindungi habitat alami kasuari. Penetapan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem hutan hujan yang menjadi rumah bagi kasuari. Program pemantauan dan pengawasan telah diterapkan untuk mengumpulkan data tentang populasi kasuari. Ini membantu para peneliti dan konservasionis dalam merancang strategi konservasi yang efektif berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku dan kebutuhan spesies ini. Program pendidikan dan kesadaran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya melindungi kasuari di habitatnya. Ini dapat melibatkan pendidikan di sekolah-sekolah, kampanye publik, dan kolaborasi dengan komunitas setempat. Beberapa proyek fokus pada rehabilitasi habitat alam kasuari yang mungkin terpengaruh oleh deforestasi dan kegiatan manusia. Ini mencangkup penanaman pohon kembali, pohon-pohon yang penting bagi kasuari, dan pemulihan ekosistem yang rusak. Salah satu ancaman terbesar terhadap kasuari adalah deforestasi. Perambahan hutan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, atau industri dapat mengakibatkan kehilangan habitat alami kasuari, mengurangi ketersediaan sumber daya makanannya. Meskipun dilindungi oleh undang-undang di beberapa wilayah, kasuari masih menjadi target pemburuan ilegal untuk diperoleh sebagai trofi atau dimanfaatkan secara komersial. Ini dapat menyebabkan penurunan populasi dan ancaman terhadap keberlanjutan spesies ini. Kasuari dapat menjadi sasaran perdagangan ilegal, baik untuk diperjualbelikan sebagai hewan peliharaan eksotis atau untuk bagian tubuhnya yang dianggap bernilai, seperti bulu dan cakar. Hal ini dapat memberikan dampak serius terhadap populasi kasuari. Kegiatan manusia seperti penebangan dan pembangunan infrastruktur dan pariwisata yang tidak terkendali dapat mengakibatkan gangguan langsung terhadap habitat kasuari. Interaksi manusia dengan kasuari yang tidak terkendali juga dapat menyebabkan stres pada burung ini. Upaya kolektif dari pemerintah, LSM, komunitas setempat, dan individu yang sangat diperlukan untuk melindungi kasuari dan menjaga keberlanjutan ekosistem hutan hujan Papua.
Hanya dengan upaya bersama, kita dapat memastikan bahwa kasuari dan spesies lain terus dapat berkembang dan berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Itulah informasi yang bisa saya bagikan di kesempatan video kali ini. Seperti biasa, semoga video ini bermanfaat. Jika tidak, manfaatkanlah. Bye-bye.